Ya, bismillah wabillah wa ala millati rasulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Saya pernah cerita tentang seorang teman saya, umurnya waktu itu saya belajar bersama dia itu sudah 80 tahun. Sudah sangat tua, tapi masih belajar. Dan setiap kali ketemu saya itu dia selalu meminta untuk menuliskan sebuah ayat atau sebuah riwayat atau pengetahuan apa saja yang saya punya atau yang saya ingin sampaikan. Walaupun di sebuah kertas kecil dia minta saya menuliskannya itu, setiap kali ketemu begitu. Namanya Habib siapa itu dari Singapura. Satu saat saya tanya, kenapa selalu minta, misalkan tolong tuliskan hadis tentang kebersihan. Apalah kita semua hadis tentang kebersihan, apa? An-nadhafatu minal iman. Oh, tulis katanya, tulisin di satu kertas. Lalu dia selipkan di bukunya. Nah, satu saat ketemu lagi, tuliskan ayat misalkan tentang bersyukur. Surat berapa? Bersyukur tuh. Ar-Ra'd atau Ibrahim? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Nah, suruh tulis lagi. Saya tulis di sebuah kertas. Dan ya dia masukkan lagi ke diselip di dalam bukunya. Satu waktu saya tanya, kenapa kok selalu minta dituliskan? Toh dia juga sudah hafal. Dia juga tahu, wah umurnya udah sepuh banget, senior gitu. Jadi saya waktu itu umur 20 tahunan, dia 80, berarti kan sekitar 60 tahun bedanya gitu ya. Tapi dia masih belajar. Jadi di sana itu belajar itu kalian bisa saja belajar itu dengan seumuran kalian begini, tapi di samping kalian sudah sangat sepuh. Mereka masih belajar. Mungkin saja makom atau namanya tingkatnya itu saya muqaddimah, dia udah marhalah sani, sudah 2 misalkan begitu. Tapi dia masih belajar. Nah, apa jawab dia? Kata dia, saya pernah dengar katanya dari Rasulullah, barang siapa yang menuliskan sebuah hadis, sebuah ilmu, sebuah ayat, maka dia mendapatkan pahala. Jadi menulisnya saja sudah mendapatkan pahala. Ya. Kemudian katanya kalau disimpan, maka selama tulisan itu tersimpan rapih, baik, maka ayat itu atau apa yang kita tuliskan itu memberikan cahayanya kepada kita. Makanya orang yang panjang umur itu sebetulnya yang menulis. Dulu di sini ada tulisan dari Pak Kiai, masih ingat enggak? Membacalah maka dunia akan terbaca olehmu, dan menulislah maka namamu akan abadi. Gitu ya. Jadi, dan katanya setiap kali kita menulis satu buku atau satu cerita, maka umur kita bertambah. Anda tahu penulis buku saya lupa lagi, dia hidupnya hanya menulis buku. Terus ada orang yang menyebutnya dia sebagai seorang Syiah katanya, Al-Qurtubi kalau tidak salah. Ada tafsir namanya Al-Qurtubi. Nah, dia menulis buku itu. Nah, kita tahu sekarang siapa yang umurnya panjang. Al-Qurtubi itu selalu dipelajari di setiap pesantren, namanya sampai sekarang. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu dari Eropa, dari Spanyol, dari Cordoba, namanya jadi Al-Qurtubi, ya. Jadi kalau ada santri sini, misalkan, ini yang baru dari mana? Kamu dari mana? Puncak Bintang, Tugu atau Puncak Bintang? Pongkor. Nah, kalau beliau ini jadi kiai, ada kiai perempuan ya, Bu Nyai. Dan ada pertemuannya tiap tahun, pertemuan
tarekat perempuan sedunia tahun lalu di Cirebon. Itu para nyai. Ya, kalau kiai itu laki-laki ya. Kalau ini perempuan. Nah, namanya siapa kamu? Naila. Nyai Naila Al-Pongkori. Wah, jadi dari mana? Dari Pongkor. Nah, kemarin ada yang dari Tugu. Siapa yang dari Tugu yang kecil-kecil tuh? Hah? Nah, dari Tugu ada. Ya. Al-Qurtubi itu dari Cordoba. Dari Kurtub. Dari Cordoba. Nah, itu yang ininya. Jadi namanya abadi. Nah, kemudian apa katanya? Selama catatan itu ada, maka dia akan, ya istilahnya itu bertasbih, bertahmid. Untuk kita yang amalnya sedikit dan belum tentu ahli surga, ya banyak-banyak itu tulis apa namanya, ilmu, banyak-banyak tulis hadis dalam satu itu. Maka selama itu ada, kamu dapat manfaatnya, ya kamu dapat manfaatnya. Dan katanya ketika orang itu membaca, misalnya tiba-tiba dibacakan itu hadisnya, kamu juga dapat manfaat. Jadi apa? Catat ilmu dengan apa? Menuliskan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa? Ikat ilmu dengan tulisan. Ya. Maka santri itu cirinya kalau santri Babu Salam apa cirinya? Hah? Naon santri Babu Salam cirinya? Pernah ada keponakan saya itu yang nyantri di Al-Fitrah. Di sini lagi beresin anggur dulu di situ ya. Pakai kopea, pakai sarung. Ada orang datang. Ini santri Al-Fitrah ya katanya. Dari mana orang tahu? Belum pernah kenalan, belum pernah ngobrol, tapi kok tahu bahwa itu santri Al-Fitrah. Lalu saya tanya, loh kok tahu? Oh iya katanya biasa santri Al-Fitrah itu kopiahnya putih, ya sarungan. Oh, mungkin juga dari baunya ya, bau santri beda. Nah, jadi ada apa? Cirinya. Santri Babu Salam cirinya apa? Hah? Satu, akhlaknya baik. Ya. Sama guru. 3, hormat, taat, khidmat. Hormat kalau ada Pak Kiai, ada guru, siapapun gurunya, kalian harus menghormati. Jalan bukan seperti di depan biasa. Harus apa? Tunduk, jaga akhlak. Ya kalau di pesantren Jawa Timur enggak ada itu yang berani jalan depan Pak Kiai. Biasa aja, mereka akan berhenti. Nah, paling tidak di Babu Salam gimana? Kalau ketemu guru, salam. Kemudian sikap tunduk. Gimana sikap tunduk? Nah, sikap tegap harusnya. Baru tangannya di depan gitu. Itu namanya sikap hormat. Ya. Itu santri, akhlaknya baik. Ciri santri Babu Salam. Yang kedua, taat. Oh, tadi Pak Ustadz Fahri sudah bilang apa? Bawa catatan. Ya, bawa catatan. Bawalah catatan. Hai, kalian tunggu. Sini. Ini orang Tugu barusan dibilangin ada lagi. Sini depan. Kamu kenalin orang Tugu nih. Siapa namanya? Nih. Oh, kenal kan? Atau adik kakak? Keluarga? Bukan? Oh. Baru muncul lagi setelah setahun. Ya. Jadi harus apa? Taat. Itu berkah dari guru. Ya, jadi yang tidak taat sama guru itu tidak akan dapat berkah. Mau ke situ barisannya. Oh, yang belakang. Siapa? Sini. Biar rapi. Yang ketiga apa? Khidmat. Berkhidmat kepada guru. Berkhidmat kepada ustadz kita. Jadi 3. Apa? Hormat, taat,
dan khidmat. Nah, itu sama guru. Nah, jadi apa? Catat ilmu dengan apa? Nulis. Kamu bawa bolpennya? Bawa. Nah, gitu kata Pak Kiai tadi apa, Senah? Ciri niat itu bawa buku dan tulisan. Nah, santri Babu Salam selain akhlaknya bagus, selalu bawa catatan, bolpen, dan ada namanya kutaib. Suka disuruh bawa kutaib? Dulu suka. Supaya apa? Di sini ada mufrodat, dihafalkan, ditulis. Namanya apa? Kutaib. Kutaib itu isim tasgir. Isim tasgir teh naon? Mengecilkan. Dalam bahasa Arab menggunakan kata fu'ail. Kitabun, ini kitab besar. Kalau bukunya kecil apa? Kutaib. Nah, gitu ya. Jadi kalau bukunya kecil namanya kutaib. Hasanun artinya orang baik. Orang baiknya kecil Husain. Ya, Husain. Sobirun. Sobirun apa? Orang yang sabar. Orang yang sabarnya kecil Subair. Nah, ada namanya Subair. Subair itu artinya apa? Orang sabar yang masih kecil. Gitu ya, itu dalam bahasa Arab. Jadi bawa apa? Santri itu cirinya akhlaknya baik. Ya. Akhlaknya baik. Itu ciri santri Babu Salam. Akhlaknya baik. Kemudian selalu bawa catatan. Nah, nanti mungkin di sini dulu ada tiap beberapa pojokan itu ada untuk mufrodat. Nah, mufrodat itu ditulis di sebuah buku kecil. Nah, buku kecil itu disebut apa? Kutaib. Nah, kutaib ya. Buku kecil. Nah, jadi bawa apa? Catatan. Supaya apa? Ya, tadi kita itu tidak punya amalan yang banyak. Maka apa? Hal-hal yang kecil itu dimanfaatkan. Emang kamu semua mau jadi ahli surga? Yakin? Yakin jadi ahli surga? Yakin? Udah ada yang yakin. Ya, maka supaya tidak jadi pengikut setan masuk ke neraka, salah satu amalan yang dilakukan apa? Menulis. Ikat ilmu dengan menuliskannya. Nah, otak itu sekarang banyak distraction. Distraction itu apa? Pengalihan. Ya. Dulu kalau kerja itu bisa 15 menit fokus, tapi 10 selanjutnya enggak fokus. Ya, karena banyak distraksi. Sekarang distraksinya banyak. Wow, kalau buka komputer itu ingin ngebuka banyak tabnya itu ya. Ada WA, ada Facebook, YouTube-nya aya naon gitu. Jadi kadang ini lagi nunggu buka WA. Keasikan baca WA, kerjaan ketinggalan. Wah, itu distraksi namanya. Nah, kita pun sama sekarang itu. Banyak yang kita perhatikan sehingga otak kita itu sebetulnya lebih bagus, tapi terlalu banyak distraksi. Distraksi itu pengalihan, sehingga apa? Tidak fokus. Nah, makanya nanti fokus. Tulis yang kamu, kata saya itu apa? Sering lu ingat-ingat. Yang tidak diingat, kamu tidak ingat. Jangan mengingat yang tidak diingat, kamu sudah ingat. Ngerti? Jadi ingat-ingat yang kamu ingat, tidak ingat. Baca Quran, hafalan Quran, sudah kamu ingat-ingat juga tidak ingat. Lupa wehnya. Tapi jangan mikirin pacar. Dati pacar mah tidak diingat juga sudah ingat. Jangan mikirin naon. Ya, itu pacar santri tidak ada yang pacaran ya. Belum boleh. Nanti sudah satu waktu sudah waktunya akan terjadi. Tidak ada yang tidak ada pada waktunya. Semua akan pada
waktunya dan pada tempatnya. Yakin enggak? Semua pada waktunya dan semua pada tempatnya. Kamu datang ke Babu Salam, ya sudah waktunya dan sudah tempatnya. Gitu. Jadi semua akan sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Tulis ilmu, catat ilmu. Walaupun tadi sehari kamu menuliskan 1 hadis, tempelin atau selipkan di buku. Udah, itu sudah merupakan sumber pahala buat kamu. Jadi tulis. Nah, siap menulis ilmu? Siap enggak? Ya, nanti selanjutnya selalu itu bawa buku dan bolpen. Ya, bawa buku dan bolpen supaya menuliskannya. Nah, di sini saya punya buku misalkan, ini dari tahun berapa? Dari tahun saya belajar dan masih ada. Nih di sini. Tahun berapa saya belajar? Berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi masih ada. Selama ini masih saya simpan, pahalanya terus mengalir. Nah, makanya kalau tidak ada buku tulis, punya buku ininya, dan kemudian tulislah di sini, di pinggir atau di bawahnya. Itu namanya dalam tradisi keilmuan namanya Hasyiah. Hasyiah itu membuat catatan pinggir. Jadi di pinggir sini. Sekarang kamu baca buku itu enak begini ya. Dulu saya baca buku itu namanya buku Hajari. Hajari itu satu buku bisa ada 4 buku. Maksudnya apa? Satu lembar ini bisa ada beberapa buku. Misal kamu pernah baca Jurumiyah, buku yang kuning tipis, yang catatannya di pinggir ada. Nah, itu namanya Hasyiah. Itu kadang buku yang lain yang menjelaskan isi Jurumiyah itu ya. Nah, itu Hasyiah. Nah, kita pun sama buat di sini Hasyiah. Nah, ini dari tahun berapa? Masih ada. Itu. Nah, selama ini masih ada, saya mendapatkan manfaatnya tanpa disadari. Nah, kamu juga tulis itu. Ya, jadi bawa buku dan bawa bolpen. Ini satu saat mungkin harus dicek nanti setiap ketemu. Mana buku dan bolpennya. Gitu. Kalau Quran kan suruh dibawa Quran, dulu suruh pakai Quran kecil juga. Ada Quran kecil. Jadi di saku. Di santri Babu Salam, cirinya apa? Akhlaknya baik. Nah, akhlak baik kalau kepada guru tadi hormat, taat dan khidmat. Nanti kepada sesama teman kita akan inikan dan kepada yang lain. Ini juga kepada orang tua hormat, taat dan khidmat. Nah, berkhidmat. Nah, berkhidmat itu artinya membantu yang lain. Gitu ya. Jadi bawa tulisan itu. Jangan sampai tidak bawa catatan. Qayyidul ilma bil kitabah. Nah, harus menuliskannya. Mana spidolnya? Biar kamu dapat menulis. Dan ada tulisannya spidolnya. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Nah, gitu ya. Baik, kalau tidak ada, saya tadinya ingin membahas tentang surat Al-Maidah ayat 46 dulu sebetulnya sebelum ini sebagai pendahuluan. Tapi pendahuluannya nanti ya. Dalam di Babu Salam ini kita diajarkan. Tahu nggak kalau kita ini mazhabnya mazhab ukhuwah. Di Babu Salam itu dikembangkannya mazhab ukhuwah. Mazhab ukhuwah itu apa? Satu mazhab yang dikembangkan Pak Kiai dengan kerelaan untuk menerima segala macam perbedaan. Ya, segala macam perbedaan.
Jadi nanti Islam itu beda-beda. Kalau di Sijapati, ya senanaun agama mereka menyebutnya agama. Aya agama NU, aya agama Persis, aya agama Muhammadiyah, aya agama Ahlus Sunnah, begitu. Itu mereka menyebutnya aya agama Syiah, begitu. Mereka menyebutnya aliran-aliran itu sebagai sebuah agama. Nah, Islam itu sangat banyak. Kata Nabi, Islam itu terpecah paling banyak di antara kelompok-kelompok agama yang ada. Yahudi berpecahnya 70, Nasrani pecahnya 72, orang Islam berpecahnya paling banyak 73. Kenapa terjadi perpecahan atau perbedaan kalau tidak disebut sebagai sebuah perpecahan, ya? Kan begitu. Nanti kita akan bahas. Nah, Babu Salam itu adalah mazhabnya mazhab ukhuwah. Pak Kiai mengajarkan kepada kita, nanti akan mengajarkannya dari berbagai sudut pandang. Tujuannya apa? Kita ini sudah beribu-ribu tahun, 1400 tahun mewarisi kecurigaan antar mazhab. Ya. Dan kecurigaan itu menyebabkan apa? Pertengkaran. Dan pertengkaran itu terkadang menyebabkan apa? Zaman dulu itu peperangan. Zaman sekarang juga ada peperangan antar mazhab. Misalnya di Cikesik, Jemaat Ahmadiyah diusir dan dibunuh. Ya, diusir dan dibunuh. Itu Jemaat Ahmadiyah. Ukuran Islam itu apa sih? Kamu disebut Islam karena apa? Hah? Kamu disebut Islam karena apa? Karena KTP, karena lahirnya dari orang tua Islam. Maka ada penelitian bahwa agama itu sebetulnya tidak lebih karena urusan regionalitas, bukan religiusitas, tapi regional. Maksudnya bagaimana regional? Karena kamu lahir di area yang mayoritas Muslim, orang tuanya Islam, maka kamu juga lahir sebagai seorang Islam di Indonesia misalnya. Tapi kalau kamu lahirnya di Papua misalnya, mayoritas Kristen, kampungnya itu, kira-kira kemungkinan besar kamu agamanya apa? Kristen. Nggak usah jauh sampai ke Eropa. Kalau kamu lahir di Bali, kira-kira agamanya apa? Hindu. Jadi agama itu sampai sekarang itu bukan dalam proses pencarian kalian, tapi prosesnya apa? Natural begitu saja. Nah, gitu ya. Hanya natural saja. Kamu lahir dari orang tua Islam, jadilah kamu Islam. Kamu lahir di Tugu, kebetulan banyak orang Islam di sana, jadilah orang Islam. Kalau lahirnya di Bali mungkin besar Hindu. Kalau lahirnya di Batak sana, di mana daerah-daerah Kristennya sana, Karo misalnya, itu pasti Kristen. Bisa dipastikan. Ya. Jadi saya menginginkan ini harus diakhiri. Kita tidak ingin mewarisi pertengkaran dan permusuhan antar mazhab. Maka apa? Pak Kiai mengajarkan kepada kita semua harus naik. Nah, kata Pak Kiai itu sering diinikan bahwa Islam itu kayak gunung. Kalau di bawah yang kelihatan sedikit, tapi semakin naik sampai ke Tugu itu yang kelihatan Bandung sampai dari selatan sampai selatan lagi. Iya kan? Dari atas itu, apalagi Puncak Bintang. Puncak Bintangnya dekat siapa kamu? Neneng ini bukan. Neneng Rodiah. Neneng siapa itu di bawah itu? Puncak Bintang. Oh, dulu saya punya tanah di Puncak Bintang itu di bawah tapi sudah dijual. Ya. Jadi ukhuwah itu adalah kemampuan untuk menerima perbedaan. Perbedaan itu harus disikapi dengan bijak supaya tidak terjadi apa? Permusuhan.
supaya tidak terjadi saling curiga. Nah, itu namanya ukhuwah. Kenapa? Kita itu lahirnya sudah berbeda. Tidak ada orang itu semua wajahnya sama, satu pun. Semua beda-beda ini. Maka kalian itu makhluk satu-satunya di dunia. Iya. Semua lahir dengan keunikan tersendiri, masing-masing unik. Dan tidak ada yang sama. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu tidak akan ada yang sama. Semuanya beda-beda. Makanya kita itu satu-satunya punya keunikan. Nah, dalam surat Al-Maidah, silakan buka dulu ayat 48. Coba lihat Al-Maidah ayat 48. Kita baca singkat 10 menit. Ya, jadi bawa tulisan, jangan lupa santri Babu Salam, akhlak baik. Kemudian apa? Bawa catatan. Catatan itu tulisan ya. Oke, ngerti enggak? Ngerti? Itu yang perempuan yang di belakang ngerti? Santri Babu Salam, akhlaknya baik, bawa catatan. Itu paling tidak. Nanti satu saat dicek. Kermacu lah, ya tuh mau catatan atau enggak. Gitu. Sudah Al-Maidah ayat 48. Baik. Al-Maidah itu ayat surat keberapa? 5. Nah, santri Babu Salam satu lagi. Hafal urutan surat. Surat 36. Surat apa? Oh, Yasin. Oh, benar. Surat An-Nas urutan berapa? 114 surat An-Nas. Al-Fatihah. Surat cinta. Tidak ada ya. Tapi saya pernah menuliskan sebuah memorial mungkin ya, atau sebuah catatan. Ada surat ibu saya, almarhum Ibu Kiai, dan ditaruhnya di bagian akhir. Jadi Quran, ada Ibu Kiai itu punya Quran dengan sahabatnya. Itu di Jogja tahun 60 sekian lah. Jadi almarhum ibu itu ketika di Jogja, kuliahnya di Jogja, itu punya Quran. Dan sekali lagi di Qurannya itu ada sebuah catatan harian di bagian belakang. Nah, gitu ya. Ada catatan harian di belakang. Jadi beberapa tahun itu catatan harian itu ada tersimpan di dalam sebuah Quran. Dan satu waktu Quran itu diberikan ke saya dengan catatannya. Saya buka dan ternyata di bagian akhirnya itu tadi ada catatan. Dan saya tuliskan surat ke-115. Nah, surat ke-115 Al-Quran. Karena apa? Di bagian akhirnya itu ada surat ibu saya. Ada sebuah catatan harian. Oh, ternyata perjalanan ke Jogja itu menarik gitu ya. Ibu saya mencatatnya. Nah, itu kalian catat itu kejadian-kejadian. Siapa yang nangis di sini pertama kali? Pasti semua menangis dong. Ya. Pasti semua nangis. Ini yang baru-baru terutama. Kita itu kalau di pesantren itu menangis itu pertama ketika datang, yang kedua ketika telat kiriman, ya, yang ketiga ketika berpisah. Itu nanti kalau kalian ini berpisah dengan teman-teman, itu akan menangis. Nah, yang pertama datang itu menangis. Nah, ibu saya juga mencatatkan itu menangis. Jadi menangis itu satu hal yang normal. Ya, kamu nangis enggak? Enggak, wah luar biasa. Harusnya menangis itu. Kemudian ya itu. Jadi saya menuliskannya di belakang itu apa? Surat ke-115 karena ada surat ibu saya di paling belakang itu ya. Nah, itu ada saya catat. Baik. Jadi santri Babu Salam hafal nomor surat. Surat pertama apa? Al-Fatihah. 2. Baqarah. 3.
Ali Imran 4, An-Nisa 5, Al-Maidah 5 dulu. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Jadi kalau dibuka misalkan surat 5 ayat 48. Sok. Al-Maidah ayat 48. Surat 4 ayat sekian. Berarti surat An-Nisa. Jadi hafalkan sekarang 5. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah. Jadi biasanya pakai dulu begitu, 5 surat 5 ayat sekian. Ya. Jadi hafal nomor surat dan ayat. Ya. Jadi kita itu ditakdirkan untuk berbeda. Surat 4, surat 5 ayat 48. Ya, baik. Pertama, perhatikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan. Dan telah kami turunkan kepada kalian, kepada kamu, Alkitab. Alkitab itu maknanya luas. Bisa Quran, bisa Taurat, bisa Zabur, dan lain sebagainya. Bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, sebelumnya nanti dilihat. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi. Dan hukumilah orang ahlu Injil itu dengan yang diturunkan kepada mereka. Ini menarik dalam Al-Quran ya. Hukumilah orang yang diturunkan Injil kepadanya dengan apa? Hukumi orang Kristen dengan Quran apa dengan Injil? Dengan Injil, bukan dengan Quran. Tidak boleh kita menghukumi orang non-muslim dengan Quran. Kata orang apa? Jangan mengukur badan orang lain dengan bajumu. Ya, maksudnya apa? Jadi ukuran-ukuran diri kita itu jangan dipaksakan kepada orang lain. Ini bajunya, saya eta mah pakai baju teh gede-gede teuing. Kenapa? Karena mengukurnya dengan ukuran dirinya itu tidak boleh dan tidak rasional. Ya. Nah, santri Babu Salam, apalagi tuh santri Babu Salam, beramal apa? Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itu santri Babu Salam, berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Ilmunya ilmu amali, bisa dipraktekkan. Jadi nanti kamu jangan tidak bisa praktek. Nah, di kita ada namanya tatbik itu. Babu Salam itu 7T itu diantaranya apa? Tatbik, mengamalkan. Jadi santri Babu Salam, kamu dari mana? Iya kamu. Kamu dari mana? Garut. Tuh Garut jauh-jauh belajar di sini atau mau ngangon? Ngangon aja itu kan kadang harus diikat ya. Itu namanya tawakal. Kalau ngikat ilmu dengan apa? Dengan menuliskannya. Kamu bawa bolpen enggak? Bawa bukunya? Iya, sip. Nah, itu santri Babu Salam. Nulis. Ilmunya apa? Ilmu amali. Amalnya amal yang ilmiah. Ya, jadi apa? Orang Kristen atau non-muslim harus dihukumi dengan hukum mana? Hukum mereka. Tidak boleh pakai hukum Islam. Tidak boleh. Nih Al-Quran menjelaskan. Wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fihi. Hukumilah orang ahlul injil dengan yang telah diturunkan Allah kepadanya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Nah, ada fasikun, ada kafirun, ada macam-macam ya. Jadi jangan mengukur orang lain dengan pakaian sendiri. Tapi ukurlah dengan ukuran-ukuran mereka. Orang Kristen dihukumi pakai hukum apa? Kristen. Orang Hindu hukumi dengan hukum
Hindu. Satu kezaliman buat kita kalau menghukumi orang lain dengan hukum Islam. Tidak boleh. Al-Quran ini jelas. Ya. Jadi hukum Islam itu fair. Ya, hukum Islam itu fair. Al-Quran itu sangat fair. Tidak boleh gitu kamu santri dihukumi pakai seperti orang Unisba. Kan tidak lucu, tidak logis. Nah, jadi santri Babu Salam itu harus logis. Gitu ya. Air lagi. Kamu nanti bawa baskom ke sini. Satu orang saja. Ya, wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima yadaihi minal kitab. Jadi nanti di antara itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Minal kitab wa muhaimanan alaih. Muhaiman itu menjadi tolok ukur. Kemudian apa? Fahkum bainahum. Nah, perhatikan. Coba lihat. Fahkum bainahum. Hukumilah di antara mereka. Hukumilah di antara mereka bima anzalallah. Dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada masing-masing itu kelompok. Ya, kepada masing-masing kelompok dan agama. Nanti dilihat di sininya. Tapi apa? Wala tattabi'il hawa. Jangan wala tattabi ahwa'ahum. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqqi. Apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Nah, perhatikan sini, menarik. Ayat ini sangat menarik. Walikullin. Likullin itu artinya apa? Likullin, bagi tiap-tiap. Ja'alna, kami telah jadikan minkum di antara kalian apa? Syir'atan wa minhaja. Syir'ah itu syariat. Minhaj itu metodologi. Jadi tiap-tiap itu punya apa? Punya syariatnya. Perhatikan ja'alna. Ja'alna itu berarti siapa yang menjadikan? Kami. Kami di situ siapa? Kami di situ Allah. Ini Allah ini. Likullin, bagi tiap-tiap. Ja'alna, kami jadikan minkum di antara kalian apa? Syir'atan wa minhaja. Ada syariatnya, ada metodologinya. Jadi tiap-tiap itu diciptakan oleh Allah memang berbeda. Jadi persamaan itu mustahil disamakan. Kalau disatukan bisa. Ya. Kalau disamakan tidak mungkin bisa. Maka apa? Walau sya'allah, sekiranya Allah berkehendak, la ja'alakum ummatan wahidah, akan kami jadikan kalian itu satu umat, satu agama. Ya. Berarti apa? Perbedaan itu adalah keniscayaan. Jadi beda-beda. Nah, makanya saya sering bilang ini, kalian datanglah ke mana Parukuyan di situ, biar tahu kumaha sih Parukuyan teh. Pernah datang ke Parukuyan, ada yang orang Pakar. Nanti orang Pakar itu di situ pusatnya agama Sunda. Jadi Ciburial ini unik. Yang belum ada mungkin Kristen dan Hindu Buddha mungkin ya. Yang ada Parukuyan. Parukuyan itu agama Sunda. Pusatnya di situ, di Pakar. Dulu ada di Pasanggerahan. Nah, itu agama bahkan lebih tua dari Islam yang datang ke sini. Ya. Maka apa? Datang ke sana supaya apa? Supaya tahu. Bukan supaya nanti ya kalau nanti kalian merasa itu lebih bagus, bisa saja gitu. Tapi apa? Paling tidak kamu tahu. Nah, jadi nanti OSIS atau apa namanya? OSMABA ada tuh sowan ke sana.
Menurut saya bagus. Jadi santri Babu Salam sowan ke Parukuyan. Parukuyan teh naon sih? Tahu Parukuyan apa? Hah? Parukuyan tahu? Enggak tahu. Dan itu jadi penelitian. Kenapa di dekat pesantren ada Parukuyan? Berarti dakwahnya Babu Salam itu kurang berhasil. Ya. Nah, coba siapa kamu masih jadi ketua Osmaba? Non? Siapa ketuanya Osmaba? Belum? Nah, itu main ke sana. Jalan kaki kan bisa. Sampaikan dulu surat bahwa ini santri Babu Salam mau jalan kaki ke sana. Kemudian mau tahu siapa Parukuyan teh. Gimana sih? Ya. Gimana Parukuyan? Jangan-jangan sebetulnya cuma beda cara ibadah aja. Tapi tauhidnya sama. Sama-sama maksudnya mengesahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Datang ke Parukuyan supaya apa? Supaya tahu. Nih Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sekiranya Allah menghendaki la ja'alakum ummatan wahida. Akan kami jadikan kalian satu umat. Akan tapi apa? Walakin. Nah, ini yang harus jadi ini. Dan ini harus jadi ciri santri Babu Salam lagi. Walakin, akan tapi Allah tidak berkehendak. Jadi keragaman ini kehendak siapa? Kehendak Allah. Ayah Islam, ayah agama macam-macam. Tahu berapa jumlah agama di dunia? Hah? Banyak, 2000 sekian. Nanti kalau yang belajar di perbandingan agama itu akan ketemu. Ini agama macam-macam nih. Indonesia saja agamanya banyak. Selain agama yang 7 itu tadi ya, Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu 6 ya. Itu ada lagi agama Sunda. Itu agama Sunda. Sunda juga macam-macam. Di Kalimantan ayah kaya kahayan. Ada macam-macam itu. Jadi agama itu luar biasa banyak. Jadi agama itu banyak. Nah, itu ciri keragaman. Nah, tujuannya apa Allah menciptakan perbedaan itu? Liyabluwakum. Nah, gini ya. Jadi tujuannya bagi Allah Subhanahu wa taala keragaman itu apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum fima atakum. Cobaan dengan apa yang telah kalian yang datang kepada kalian. Tujuannya apa? Ini ujian, perbedaan itu ujian untuk menentukan siapa yang paling berkualitas. Itu. Maka Babu Salam itu harus berdiri di atas kualitas. Satu, hilangkan permusuhan antar sesama mazhab dalam Islam itu ayah Sunni, Syiahna, ayah Ahmadiyah, ada macam-macam. Nah, itu datangi. Sama kalian juga datangi Parukuyan itu, kamu datangi juga. Pernah enggak satu saat datang ke Masjid Ahmadiyah? Ada enggak Masjid Ahmadiyah di Bandung? Ada. Cikutra, dekat kan? Ada enggak Masjid Syiah di Bandung? Enggak ada. Tapi ada pusatnya. Nah, itu datangi. Supaya apa? Kenal. Supaya tahu. Kita sekali lagi jangan mewariskan permusuhan. Capek lah. Mending apa? Kita basisnya adalah basis keunggulan. Di Babu Salam harus jadi pesantren unggul. Unggul itu apa? Ya terukurlah kualitasnya. Kalau terukur kualitasnya apa? Ya minimal misalnya masuk ITB 60%. Kalau itu jadi ukuran. Ya. Halo? Hei. Ya, jadi ukuran keunggulan yang paling gampang itu apa? Ya, kalau lulusannya itu 60% masuk ITB misalnya. 60% tuh. Berarti kalau tidak 60% masuk ITB, belum unggul. Babu Salam teh. Supaya unggul ya apa? Perselisihan-perselisihan itu dilupakan. Jadi pelajaran sejarah saja. Dan kita jangan sampai mewarisi perbedaan apa? Pertengkaran semacam itu. Tujuannya apa? Maka apa? Kata Allah, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu sebetulnya antar agama, bukan antar mazhab.
Fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah itu. Jadi konteksnya dalam Al-Quran apa? Beda agama. Beda agama itu tujuannya apa? Supaya kamu berlomba dalam kebaikan. Nah jadi kalau di sini ayat parukuyan, ini mereka kebaikannya apa? Jangan sampai kalah dong Babu Salam. Ya enggak? Di sini misalkan ayat dulu ada vihara situ, kuil katanya. Jangan sampai kalah dong orang Islam dalam segala hal. Dalam kebersihan, dalam ilmu. Ya nanti satu saat saya akan cerita bagaimana Syed Hasan Nasrullah memberikan wasiat kepada saya. Jadi sekali lagi penutup, ini juga satu ukhuwah itu adalah kemampuan atau keikhlasan menerima apa? Tulis. Ukhuwah itu adalah kemampuan menerima perbedaan. Nah, kalian teh sudah jadi tolib itu naon? Mencari. Nah, jangan disuruh, ini harus ditulis. Harusnya ditulis. Jadi ukhuwah itu kemampuan menerima perbedaan, dan perbedaan itu harus disikapi dengan baik. Ya, perbedaan harus disikapi dengan baik. Yang kedua, nah, kamu bawa bolpen tuh? Bawa, tulis Kasep, kamu namanya siapa? Dari mana? Dari mana? Ya, yang kedua, kita tidak ingin mewariskan permusuhan di kalangan mazhab di dalam Islam. Kita tidak ingin mewariskan apa? Permusuhan dalam mazhab dalam Islam. Oleh karenanya, semua harus kita kenali dan pahami. Oleh karenanya, semua mazhab harus kita kenali dan kita pahami. Oleh karenanya, semua mazhab harus kita kenali dan pahami. Itu ya. Jadi itu tugas kita sebagai santri Babu Salam. Jadi banyaklah nanti ciri-ciri santri Babu Salam ya. Jadi ciri santri Babu Salam itu juga mazhabnya mazhab ukhuwah. Berbeda-beda tapi tujuannya sama. Dan tidak boleh ada yang menjelek-jelekan mazhab yang lain. Nanti kita akan pelajari. Nanti kemarin yang sudah mempelajari tafsir Ibnu Abbas sudah tahu bagaimana peliknya di dalam mazhab. Baik, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.